Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Ramadan, NPM 190087. Akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari pada manajemen keuangan internasional untuk memenuhi tugas AAS pada tahun ajaran genap tahun 2023-2024. Materi yang pertama yaitu adalah kondisi paritas internasional dan penentuan nilai tukar. Kondisi paritas internasional dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah paritas kekuatan pembelian atau purchasing power parity, kemudian paritas suku bunga atau interest rate parity, dan yang ketiga adalah paritas yield. Berikut adalah tujuan kondisi paritas internasional. Yang pertama itu untuk menggambarkan hubungan fundamental, kemudian yang kedua untuk mengantisipasi pergerakan nilai tukar mata uang, kemudian yang ketiga untuk menyediakan kerangka untuk analisis ekonomi global, dan yang keempat untuk mengelola risiko dan strategi dari seorang investor yang ingin berinvestasi. Materi yang pertama yaitu kondisi paritas internasional dan penentuan nilai tukar. Kondisi paritas internasional mengacu pada beberapa hubungan yang diharapkan antara nilai tukar mata uang, suku bunga, dan harga aset di pasar global. Kondisi paritas internasional terdapat tiga jenis, yaitu paritas kekuatan pembelian atau PPP, yang berarti menyatukan bahwa tingkat inflasi yang berbeda antara dua negara akan mempengaruhi nilai tukar mata uang mereka. Kemudian yang kedua paritas suku bunga. Paritas suku bunga atau IRP menyatakan bahwa pembelian dalam tingkat suku bunga antar dua negara harus mencerminkan pemulihan nilai tukar mata uang mereka di masa depan. Kemudian yang ketiga paritas yield, itu masih sama seperti kayak paritas suku bunga atau IRP. Konsepnya itu masih hampir sama tentang paritas yield. Yang selanjutnya adalah tujuan kondisi paritas internasional. Yang pertama yaitu untuk menggambarkan hubungan fundamental. Menggambarkan hubungan fundamental bertujuan untuk kondisi paritas internasional menjelaskan hubungan yang mendasari antara faktor-faktor ekonomi global seperti inflasi, suku bunga, tingkat nilai imbal hasil dengan nilai tukar mata uang. Kemudian yang kedua adalah untuk mengantisipasi pergerakan nilai tukar. Dengan memahami kondisi paritas, para ekonomi dan praktisi keuangan dapat mengantisipasi bagaimana perubahan dalam faktor ekonomi akan mempengaruhi nilai tukar mata uang di masa depan. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan kerangka untuk analisis ekonomi global. Dengan kondisi ini, paritas internasional memberikan kerangka kinerja yang kokoh untuk menganalisis interaksi kompleks antara kebijakan moneter, perdagangan internasional, dan investasi lainnya. Kemudian yang keempat adalah mengelola risiko dan strategi investasi. Dalam konteks investasi internasional, pemahaman yang baik tentang kondisi paritas membantu manajer investasi untuk mengelola risiko mata uang dan untuk merancang strategi investasi yang akan dijalankan. Selanjutnya adalah contoh-contoh konkret dari ketiga jenis paritas tersebut. Yang pertama adalah PPP. Contohnya adalah jika sebuah keranjang barang di Amerika Serikat biayanya $100 dan di Jerman biayanya 80 euro, dengan nilai tukar saat ini 1 euro adalah $1,25, maka menurut PPP nilai tukar yang seharusnya adalah 1 euro adalah 0,80 dolar untuk memastikan harga barang seimbang dengan setelah dikonversi. Kemudian yang kedua adalah IRP. Jika suku bunga domestik Amerika Serikat adalah 3% dan di Jepang adalah 0,5%, menurut IRP nilai tukar di masa depan seharusnya mencerminkan perbedaan dalam suku bunga ini. Kemudian yang terakhir adalah paritas yield. Dalam imbal hasil obligasi 10 tahun di Amerika Serikat adalah 2% dan di Jerman adalah 0,5%. Paritas yield akan menunjukkan perbedaan ini harus tercermin dalam nilai tukar mata uang saat ini. Kemudian selanjutnya penentuan nilai tukar. Faktor-faktor penentuan nilai tukar antara lain adalah satu, permintaan dan penawaran valuta asing. Permintaan untuk mata uang suatu negara bisa berasal dari perdagangan internasional, investasi asing, atau spekulasi pasar. Kemudian yang kedua adalah kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter, suku bunga oleh bank sentral dapat mempengaruhi minimal investor terhadap mata asing suatu negara. Kemudian faktor ekonomi makro. Dalam faktor ekonomi makro, kondisi ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi,
stabilitas politik, dan kondisi pasar tenaga kerja dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap mata uang suatu negara. Kemudian investasi pemerintah dan bank sentral. Dalam hal ini, investasi dari pemerintah dan bank-bank sentral sangat berpengaruh dalam nilai tukar mata uang tersebut. Kemudian jenis-jenis penentuan nilai tukar. Yang pertama, nilai tukar tetap. Dalam nilai tukar ditetapkan dan dipertahankan oleh otoritas moneter, mengurangi resiko fluktuasi nilai tukar. Kemudian yang kedua, nilai tukar mengambang. Nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar, memberikan fleksibilitas dan merespon fluktuasi ekonomi global. Kemudian yang ketiga adalah nilai tukar terkendali. Dalam nilai tukar terkendali mengandung nilai tukar mengambang, tetapi dengan intervensi bank sentral untuk mengatur fluktuasi. Kemudian selanjutnya tujuan penelitian nilai tukar. Yang pertama itu untuk mendorong perdagangan internasional. Nilai tukar yang kompetitif dapat mempengaruhi daya saing ekspor dan impor. Kemudian yang kedua, perlindungan terhadap resiko mata uang. Dalam mengamankan nilai tukar untuk melindungi laba dan fluktuasi nilai tukar dapat melakukan perlindungan terhadap resiko mata uang. Kemudian yang ketiga, stabilitas ekonomi makro. Nilai tukar yang stabil membantu mengendalikan inflasi dan mengurangi resiko krisis keuangan. Kemudian yang keempat, menarik investasi asing. Dengan nilai tukar yang stabil meningkatkan daya tarik untuk investasi asing, melakukan investasi di perusahaan dalam negeri. Kemudian yang kelima adalah pengelolaan kebijakan moneter dan fiskal, guna memungkinkan bank sentral untuk efektif dalam mengelola inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Penentuan nilai tukar memiliki implikasi besar dalam menjamin manajemen risiko dan daya saing ekonomi dan stabilitas keuangan satu negara atau perusahaan dalam konteks global. Materi selanjutnya yaitu kontrak berjangka dan opsi mata uang. Kontrak berjangka merupakan suatu instrumen untuk membeli atau menjual jumlah valuta asing tertentu pada harga tertentu dan waktu tertentu di masa depan. Selanjutnya terdapat perbedaan-perbedaan yang terjadi pada kontrak berjangka. Yang pertama itu adalah lokasi perdagangan, kemudian yang kedua ukuran kontrak, kemudian yang ketiga penyelesaian, dan yang keempat tanggal kadaluarsa, dan yang kelima penyerahan, kemudian yang keenam biaya perdagangan. Selanjutnya adalah kontrak opsi. Opsi adalah kontrak yang memberikan hak pada pemiliknya untuk membeli atau menjual aset tertentu pada harga dan waktu tertentu di masa depan. Kemudian jenis opsi. Ada terdapat dua jenis opsi, yaitu yang pertama call option atau membeli aset, kemudian yang kedua adalah put option atau menjual aset. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan opsi. Dalam membeli atau menjual aset melalui opsi disebut dengan exercising the option dengan harga eksekusi dengan sebutan exercise atau screening price. Kemudian pelaku opsi. Dalam pelaku opsi terdapat pembeli opsi disebut dengan long option dan penjual opsi disebut dengan writer atau spot option. Kemudian adalah jenis-jenis opsi. Yang pertama adalah jenis opsi Eropa, yaitu opsi yang dapat digunakan hanya pada saat tanggal jatuh tempo atau kadaluarsa kontrak. Kemudian yang kedua adalah opsi menggunakan opsi Amerika. Opsi Amerika adalah opsi yang dapat digunakan kapan saja selama masa kontrak itu masih berlaku. Kemudian selanjutnya adalah pasar opsi mata uang. Opsi sebelum tahun 1982. Menurut perdagangan di PLHK, pada Desember 1982, PHLK mulai memperdagangkan opsi mata uang asing. Kemudian opsi mata uang asing dunia. PHLK sekarang memperdagangkan World Currency Option atas dua mata uang. Kemudian penyelesaian tunai. Kontrak opsi mata uang PHLK diselesaikan secara tunai dalam dolar Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya adalah model penentuan harga opsi binominal. Model penentuan harga binominal hanya memerlukan bahwa dalam kurung U lebih besar I plus R underscore S lebih besar D. Model ini bergantung pada probabilitas netral risiko dari aset yang mendasari, yang nilainya bisa meningkat atau menurun. Probabilitas netral risiko dari apresiasi euro dihitung berdasarkan parameter ini. Kemudian pengujian empiris opsi mata uang. Menurut penelitian dari Sastri dan Tabanan pada tahun 1985. Secara empiris menguji hubungan batasan Amerika dengan menggunakan data opsi jual dan opsi beli pada PHLK. Sastri dan Radun menemukan banyak penyimpangan dan laundry relationship, tetapi menyimpulkan data tidak simultan adalah banyak pelanggarannya. Kemudian pada penelitian tahun 1986 oleh Sastri dan Radun juga, mereka menguji model penentuan harga opsi Eropa dengan menggunakan data opsi jual dan opsi beli Amerika PHLK. Mereka menentukan bahwa
yang bukan anggota PHLK dapat memperoleh keuntungan abnormal dari segi hedging yang mereka pelajari. Ini mengimplikasikan bahwa model penentuan harga Eropa efektif dalam menentukan harga opsi mata uang Amerika Serikat. Untuk yang selanjutnya adalah swap suku bunga dan mata uang. Swap suku bunga yaitu adalah perjanjian di antara dua pihak untuk saling menukar aliran kas yang berkaitan dengan pembayaran suku bunga berdasarkan nilai nominal yang disepakati. Terdapat beberapa komponen swap suku bunga. Yang pertama adalah pihak yang terlibat. Swap melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang membayar suku bunga tetap dan menerima suku bunga mengambang, serta pihak yang melakukan sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah suku bunga acuan. Swap suku bunga acuan tergantung pada suku bunga acuan tertentu, seperti kayak Libor atau Euribor. Pembayaran dalam swap itu dihitung berdasarkan perbedaan antara suku bunga tetap dan suku bunga mengambang. Kemudian yang ketiga adalah jangka waktu. Dalam jangka waktu ini, swap memiliki jangka waktu tertentu. Bisa ada yang pendek dan bisa juga ada yang panjang atau lebih dari 10 tahun. Kemudian yang keempat adalah aliran kas. Dalam aliran kas, setiap pihak dalam swap akan menerima atau membayar jumlah uang pada tanggal yang telah ditentukan. Hal ini berdasarkan dengan perbedaan suku bunga tetap dan suku bunga mengambang. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan penggunaan dalam manajemen keuangan internasional. Yang pertama itu adalah manajemen risiko bunga. Dalam manajemen risiko bunga ini, perusahaan multinasional menggunakan swap untuk mengelola risiko bunga, terutama untuk mengantisipasi fluktuasi bunga yang dapat mempengaruhi biaya pendanaan mereka di berbagai pasar global. Kemudian yang selanjutnya adalah optimasi struktur pendanaan. Dalam hal ini, swap suku bunga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan perbedaan biaya pendanaan antara suku bunga tetap dan mengambang di berbagai pasar internasional. Kemudian yang ketiga adalah arbitrase suku bunga. Suku bunga memiliki beberapa kasus. Swap suku bunga ini dapat dimanfaatkan untuk menggunakan atau mendapatkan keuntungan dari perbedaan suku bunga di berbagai pasar internasional, meskipun peluang ini sekali-kali terbatas dan bergantung pada kondisi pasar yang spesifik. Kemudian yang selanjutnya adalah risiko dalam menggunakan swap suku bunga. Yang pertama itu adalah risiko kredit. Dalam risiko kredit ini terdapat bahwa salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam pembayaran di dalam setiap swap yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lainnya. Kemudian untuk risiko pasar, fluktuasi suku bunga tidak dapat terduga dan dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi pihak yang terlibat dalam swap. Kemudian yang ketiga adalah risiko dalam likuiditas. Dalam hal ini, swap suku bunga memungkinkan untuk sulit dijual kembali atau dipindah tangankan sebelum jatuh tempo, terutama jika kondisi pasar berubah secara mendadak. Kemudian ini adalah jenis-jenis swap suku bunga. Yang pertama adalah fixed to floating atau jenis swap suku bunga di mana satu pihak menukar pembayaran suku bunga tetap dengan pembayaran suku bunga mengambang. Kemudian yang kedua adalah floating to fixed. Itu adalah swap yang di mana pihak menukar pembayaran suku bunga mengambang dengan pembayaran suku bunga tetap. Kayak kebalikan dari yang fixed to floating. Kemudian yang ketiga adalah float to float. Float to float itu adalah terjadi swap di mana pertukaran pembayaran suku bunga itu mengambang semua dan tingkat referensi dengan yang dihasilkan itu berbeda. Untuk yang selanjutnya adalah swap mata uang. Adalah perjanjian di mana dua pihak sepakat untuk saling menukar jumlah pokok dan bunga pinjaman dalam mata uang yang berbeda. Swap ini berguna untuk mengelola risiko mata uang asing untuk mengamankan biaya pinjaman di mata uang tertentu. Dalam hal ini terdapat perbedaan swap suku bunga dan mata uang. Yang pertama itu adalah fokus utama atau swap suku bunga berfokus pada pengelolaan risiko suku bunga, sementara swap mata uang berfokus pada pengelolaan risiko mata uang asing. Kemudian yang selanjutnya adalah alokasi risiko. Swap suku bunga ini mengalihkan risiko suku bunga antara pihak, sedangkan swap mata uang mengalihkan risiko nilai tukar mata uang. Untuk yang ketiga adalah pasar dan keperluan penggunaan suku bunga lebih umum di pasar keuangan global, sedangkan swap mata uang lebih umum di antara perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara. Kemudian materi selanjutnya tentang portofolio investasi internasional. Dalam hal ini, portofolio internasional adalah integrasi pasar modal antar negara memberikan manfaat kepada investor dengan mengurangi risiko melalui diversifikasi portofolio yang meningkatkan peluang untuk mendapatkan return yang lebih tinggi.
dibandingkan investasi di pasar modal domestik. Dalam hal ini, jenis risiko total terdapat dua, yaitu jenis yang sistematis dan tidak sistematis. Mari kita lihat tentang jenis tidak sistematis. Jenis tidak sistematis itu adalah bagian dari risiko total yang dapat dikurangi dengan nilai diversifikasi. Risiko ini dapat menimbulkan faktor-faktor internal seperti perusahaan atau industri yang bersifat khas dan hanya berpengaruh pada perusahaan atau institusi tertentu. Untuk risiko sistematisnya itu adalah bagian dari risiko total yang tidak dapat dikurangi dengan diversifikasi. Risiko ini timbul karena faktor-faktor eksternal seperti perusahaan dan berpengaruh terhadap semua perusahaan, misalnya kondisi ekonomi, politik, keamanan, dan sosial pada umumnya. Untuk selanjutnya adalah hal-hal yang mempengaruhi dalam portofolio investasi internasional. Itu adalah yang pertama, diversifikasi internasional dalam berbagai jenis aset. Hal ini dapat mempengaruhi dari negara memberikan manfaat signifikan kepada investor. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan pasar modal. Negara-negara yang berkembang memperluas peluang diversifikasi global kepada investor. Kemudian yang ketiga adalah dari manajemen portofolio itu sendiri atau PI. Proses ini adalah penting untuk mengelola risiko dan return secara optimal melalui alokasi aset global untuk mencapai tujuan investasi. Kemudian selanjutnya adalah manfaat-manfaat yang kita peroleh dari kegiatan portofolio investasi internasional. Yang pertama adalah investasi internasional. Dalam portofolio ini membelikan aset saham dan hutang jangka panjang yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seperti inflasi dan iklim politik suatu negara. Itu menguntungkan untuk investor internasional, tetapi mungkin kurang menguntungkan bagi investor dari dalam. Kemudian yang kedua adalah diversifikasi internasional. Ini adalah strategi untuk meminimalkan risiko dengan menyusun portofolio investasi dari berbagai aset keuangan di negara-negara yang berbeda. Selanjutnya adalah diversifikasi internasional memberikan emittment access yang lebih luas untuk mengumpulkan dana operasional dengan pencatatan di bursa saham global dan tidak hanya terdapat di saham lokal. Itu adalah kayak sahamnya itu saham internasional itu loh, kayak saham asing. Untuk materi selanjutnya adalah exposure ekonomi. Apa itu exposure? Exposure merupakan valuta asing yang mengacu pada tingkat pengaruh pergerakan mata uang asing terhadap perusahaan. Exposure transaksi adalah risiko yang dihadapi perusahaan terkait keuntungan atau kerugian dari transaksi dalam mata uang asing yang berdampak pada arus kas masa depan perusahaan akibat perubahan nilai tukar falas. Mari kita cari lebih tahu tentang exposure ekonomi. Exposure ekonomi mengukur dampak fluktuasi nilai tukar mata uang sekarang arus kas masa depan perusahaan. Exposure ini penting untuk kesehatan jangka panjang perusahaan, terutama dalam mempertahankan operasi berkelanjutan dengan harga yang kompetitif. Terdapat dua jenis exposure. Yang pertama adalah operation exposure, yaitu situasi di mana nilai perusahaan saat ini atau present value dapat diukur yang dihasilkan dari perusahaan arus kas karena fluktuasi di masa depan. Apa itu transaksi exposure atau exposure transaksi? Exposure transaksi adalah mengukur perubahan nilai transaksi karena perbedaannya nilai kurs sebelum dan sesudah nilai transaksi dilakukan. Selanjutnya adalah kebijakan operasi. Apa itu kebijakan operasi? Kebijakan operasi adalah sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah kebijakan operasi. Terdapat beberapa jenis kebijakan operasi. Yang pertama itu adalah menyamakan arus kas mata uang. Kemudian yang kedua adalah perjanjian pembagian resiko. Yang ketiga adalah back to back atau parallel run. Itu adalah kayak kita mendapat fee ya dari yang terjadi antara dua belah pihak. Kemudian yang keempat adalah swap mata uang atau currency swap. Serupa mirip dengan back to back, hanya saja tidak terjadi pada neraca perusahaan. Kemudian yang kelima adalah leads and lags. Leads and lags adalah menentukan kembali waktu transfer dana perusahaan dapat mengurangi baik exposure operasi dan transaksi. Kemudian yang keenam adalah reinvesting center. Reinvesting center adalah anak perusahaan dari suatu perusahaan multinasional yang berada di suatu negara tertentu dapat berfungsi atau mengolah exposure dari negara yang menjadi induknya.
Selanjutnya adalah contoh. Contohnya adalah sebuah perusahaan Amerika Serikat ingin melanjutkan penjualan exposure ke Eropa agar dapat berkompetisi secara efektif di pasar Eropa. Perusahaan dari Amerika Serikat ini akan menagih seluruh penjualan exposure dalam mata uang euro. Kebijakan ini menghasilkan penerimaan euro terus-menerus dari bulan ke bulan. Rangkaian exposure transaksi ini tanpa henti dan dapat dilindungi dengan nilai secara berkelanjutan dengan forward atau perjanjian kontraktual lainnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempertimbangkan dasar meminimalisir exposure ekonomi. Yang pertama adalah dari target penjualan. Target penjualan dapat mempengaruhi faktor pertimbangan untuk meminimalisir exposure dalam kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah kompetitor terbesar perusahaan, kayak kompetitor dari perusahaan lain itu dapat mempengaruhi exposure ekonomi. Kemudian letak dari pabrik perusahaan. Letak dari pabrik perusahaan itu juga mempengaruhi exposure ekonomi. Kemudian yang keempat, bahan baku utama dan cadangan. Bahan baku itu sangat berpengaruh juga terhadap exposure ekonomi. Misalnya kayak kurang bahan baku dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian dari perusahaan tersebut. Kemudian dari harga. Harga juga mempengaruhi dari kegiatan ekonominya. Misalnya harganya tidak sesuai dengan barangnya, juga akan mengurangi penjualan dari hal tersebut. Untuk selanjutnya adalah exposure transaksi. Exposure transaksi terjadi ketika nilai transaksi dipengaruhi oleh perbedaan kurs valuta asing antara saat transaksi disepakati dan saat transaksi diselesaikan. Hal ini mempengaruhi aliran kas perusahaan pada transaksi yang belum jatuh tempo. Exposure transaksi ini terjadi saat perusahaan MNC harus mengeluarkan atau menerima mata uang asing di masa depan, dengan potensi fluktuasi nilai dolar yang bisa mengancam margin laba dari penjualan produk. Ini mempengaruhi arus kas jangka pendek perusahaan karena resiko nilai tukar yang tidak terduga. Dari hal tersebut dapat muncul exposure transaksi. Yang pertama adalah kredit untuk pembelian atau penjualan barang atau jasa dengan harga dalam mata uang asing. Kemudian yang kedua adalah pinjaman dalam mata uang asing dengan pembayaran bunga dan cicilan dengan mata uang tersebut. Yang ketiga adalah akuisisi atau kewajiban yang didominasi dalam mata uang asing tersebut. Sebagai contoh, kayak ketika suatu perusahaan di Indonesia melakukan penjualan atau pembelian ke luar negeri, maka akan terjadi ketidakpastian akan jumlah rupiah yang akan diperoleh atau dibayar dari ke luar negeri. Jika kondisi rupiah didepresiasi atau apresiasi terhadap suatu mata uang asing, maka penerimaan rupiah akan lebih besar atau lebih kecil dan berlaku sebaliknya untuk pembayaran kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah exposure translasi. Exposure translasi adalah transaksi keuangan yang melibatkan perubahan nilai moneter dari suatu mata uang ke mata uang lain untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi tanpa adanya transaksi fisik. Exposure transaksi mencakup potensi perubahan nilai yang bersih dan laba bersih perusahaan induk akibat fluktuasi kurs pada sejak laporan keuangan sebelumnya. Hal ini penting untuk menyusun laporan konsolidasi dan membantu manajemen menilai kinerja dari anak perusahaan di luar negeri. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat memungkinkan timbulnya laba atau rugi falas pada aset dan kewajiban yang dapat diungkapkan dalam mata uang asing. Berikut beberapa alasan untuk melakukan transaksi mata uang. Yang pertama adalah perusahaan internasional mengkonversi laporan anak perusahaan dari mata uang asing ke mata uang induk dalam laporan keuangan konsolidasi, kayak misalnya anak perusahaan misalnya terdapat di Jerman, itu harus mengkonversi laporannya itu kayak ke perusahaan induk seperti ke perusahaan induknya misalnya ke Amerika Serikat. Jadinya laporannya itu tetap sesuai dengan laporan dari Amerika Serikat. Kemudian yang kedua adalah translasi memfasilitasi komunikasi dengan investor asing melalui laporan keuangan yang dikonversi, meningkatkan minat investasi. Kemudian yang ketiga adalah transaksi mata uang asing melibatkan pembelian, penjualan, serta pinjaman mata uang asing. Yang keempat adalah translasi mata uang asing digunakan untuk menyajikan gambaran operasional global perusahaan dalam laporan keuangan untuk memperhitungkan fluktuasi nilai tukar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya exposure translasi. Yang pertama itu adalah seberapa jauh peranan cabang-cabang perusahaan di luar negeri. Kayak anak perusahaan itu pengaruhnya bagaimana itu, misalnya kayak
perusahaan Amerika punya anak cabang di perusahaan Eropa yang lain, misalnya kayak di Jerman, kayak di Inggris gitu. Itu tuh peranannya itu gimana, meningkat atau gimana itu. Terus untuk yang kedua adalah lokasi cabang-cabang perusahaan. Lokasi juga dapat mempengaruhi eksposur transaksi. Hal ini sangat penting untuk perusahaan dalam mencari lokasi-lokasi yang tepat sesuai dengan pasar yang dituju dari perusahaan induk. Kemudian yang selanjutnya adalah standar akuntansi yang diperlukan. Standar akuntansi itu harus disesuaikan dengan standar akuntansi dari perusahaan induk. Materi yang selanjutnya adalah struktur modal dan biaya modal internasional. Struktur modal internasional merujuk pada cara perusahaan mendanai operasi dan investasi di luar negeri, melibatkan penggunaan modal dari berbagai sumber termasuk modal ekuitas, utang, dan liabilitas. Modal ekuitas itu adalah investasi yang diberikan oleh pemegang saham perusahaan. Kemudian utang merupakan pinjaman yang diperbolehkan dari bank atau pasar obligasi. Kemudian hybrid securities itu adalah instrumen keuangan yang menggabungkan karakteristik dari utang dan ekuitas, seperti kayak obligasi convertible. Hanya adalah tujuan struktur modal internasional dalam kegiatan ekspor dan impor. Yang pertama itu adalah untuk mendukung ekspansi internasional. Struktur modal ini dapat membantu perusahaan untuk mendanai investasi dalam kapasitas produksi tambahan. Kemudian yang kedua adalah optimasi pembiayaan ekspor dan impor. Dengan struktur modal yang tepat, perusahaan dapat memilih instrumen keuangan yang paling efisien untuk mendanai kegiatan ekspor dan impor. Kemudian yang ketiga adalah manajemen risiko mata uang dan likuiditas. Biaya modal internasional juga mencakup biaya untuk melindungi perusahaan dari risiko fluktuasi nilai tukar mata uang, serta untuk memastikan ketersediaan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran internasional. Kemudian yang keempat adalah peningkatan daya saing dan efisiensi biaya. Dengan struktur modal yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dengan menawarkan harga yang lebih kompetitif bagi produk dan layanan mereka. Berikut adalah contoh penggunaan struktur modal internasional. Yang pertama itu adalah perusahaan XYZ dari Amerika Serikat ingin meningkatkan ekspor mereka ke Eropa. Mereka memilih untuk yang pertama, yaitu adalah modal ekuitas internasional, dengan menarik investor dari berbagai negara untuk mendanai pengembangan produk dan ekspansi kapasitas produksi di Amerika Serikat, dengan tujuannya untuk memenuhi permintaan ekspor ke Eropa dengan meningkatkan kapasitas produk. Kemudian dengan menggunakan utang internasional, dengan mengambil pinjaman dari bank-bank internasional atau menerbitkan obligasi di pasar global, dengan tujuan mendapatkan dana tambahan untuk investasi dalam pemasaran dan distribusi produk di pasar Eropa. Dengan kombinasi modal ekuitas dan utang internasional, perusahaan XYZ dapat membiayai ekspansi mereka ke pasar internasional secara efektif dan menjaga likuiditas dengan mengoptimalkan struktur modal untuk meningkatkan daya saing dengan profitabilitas. Kemudian selanjutnya adalah biaya modal internasional. Biaya modal internasional mencakup biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana dari berbagai sumber keuangan di pasar global. Terdapat 3 jenis biaya modal internasional. Yang pertama itu adalah biaya modal ekuitas. Biaya modal ekuitas adalah imbal hasil yang diharapkan oleh investor atau investasi mereka dalam saham perusahaan. Kemudian yang kedua adalah biaya utang. Biaya yang bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas pinjaman yang diperoleh dari bank atau penerbitan obligasi. Kemudian yang ketiga adalah biaya hybrid securities. Biaya untuk instrumen seperti keuangan obligasi convertible yang mengkombinasinya untuk utang dan ekuitas menghasilkan biaya modal yang unik. Kemudian terdapat beberapa tujuan dari biaya modal internasional. Yang pertama adalah untuk mendapatkan sumber dana yang kompetitif, memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana dengan biaya yang rendah di pasar global, mendukung pertumbuhan dan ekspansi secara internasional. Kemudian yang kedua adalah manajemen risiko dan pengendalian biaya, mengelola risiko finansial seperti risiko mata uang dan suku bunga, serta memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Yang ketiga adalah optimisasi struktur modal, memilih kombinasi yang tepat antara modal ekuitas, utang, dan instrumen keuangan hibrid sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kondisi pasar. Berikut adalah contoh biaya dari modal internasional. Yang pertama, biaya modal ekuitas. Investor dari berbagai negara akan membeli saham perusahaan teknologi Amerika Serikat dengan harapan mendapatkan imbal hasil yang tinggi dari pasar global. Yang kedua adalah biaya utang internasional. Perusahaan manufaktur Jepang mengambil pinjaman dari bank internasional dengan
suku bunga yang lebih rendah untuk mendukung investasi teknologi baru. Yang ketiga, biaya hybrid securities internasional. Perusahaan farmasi Swiss menerbitkan obligasi konvertibel di pasar global, memberikan investor fleksibel untuk mengkonversi obligasi menjadi saham dengan jangka waktu tertentu. Untuk materi yang terakhir adalah ekspor dan impor. Transaksi perdagangan luar negeri adalah pertukaran barang atau jasa lintas negara. Penting untuk mengetahui kebutuhan atau permintaan masyarakat untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Dalam konteks ekspor dan impor, manajemen struktur modal dan biaya modal dasar menjadi krusial. Yang pertama yaitu adalah dengan menggunakan forfaiting. Adalah jenis pendanaan perdagangan jangka menengah yang digunakan untuk mendanai penjualan dari barang modal. Forfaiter memberikan pendanaan dengan membeli barang-barang yang telah dijual oleh eksportir kepada importir, namun dulu dapat membayarkan atau gagal bayar. Forfaiting memerlukan penjualan atau proses atau surat kesanggupan hutang yang ditandatangani oleh importir untuk mendukung eksportir. Yang kedua adalah melakukan counter trades. Adalah berbagai macam transaksi yang dimana penjual menyediakan barang atau jasa kepada pembeli dan menjanjikan pada tingkat pengembalian untuk pembelian barang atau jasa dari pembeli. 6 bentuk counter trade ya, pertama adalah contohnya seperti barter atau kemudian pengaturan clearing atau switch trading atau pembelian kembali kayak misalnya udah dijual nanti dibeli kembali. Untuk counter purchase dan yang terakhir adalah untuk offset. Kemudian yang selanjutnya adalah dukungan pemerintah dalam ekspor. Pemerintah di negara maju biasanya menawarkan dukungan kompetitif untuk ekspor berupa kredit bersubsidi. Yang kedua adalah bank-bank ekspor impor. Bank di Amerika Serikat yang bertujuan untuk mendanai perusahaan jika bank swasta tidak mampu disebabkan oleh waktu jatuh tempo yang terlalu panjang, jumlah pinjaman besar dan risiko pinjaman besar, serta hal yang lain-lain. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan untuk materi yang telah saya pelajari di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.